Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oriza. Di sini kita akan langsung mempraktekkan ya dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, gimana cara kita mengaplikasikan JITC dan terutama menggunakan software JSP. Nah, sebelum dimulai, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Pertama, yang pasti kita harus memiliki data yang ingin kita olah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data Excel. Ini merupakan data kuesioner tentang ekokantin yang pernah saya kerjakan pada semester lalu. Dan untuk file Excel ini jangan lupa untuk teman-teman mengubah atau mendownload dengan format CSV. Jangan download dengan format Excel yang biasa. Kenapa? Karena jika kita tidak menggunakan yang CSV, ada kemungkinan besar untuk JSP nggak bisa baca data yang telah kita persiapkan. Lebih datanya seperti ini ya. Bentuknya akan seperti ini kalau yang kita download dalam format CSV. Oke, yang kedua adalah kita tentu saja harus memiliki aplikasi JSP ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman pernah coba, teman-teman ketahui kalau tampilan utama JSP itu kurang lebih seperti ini. Dan kita langsung aja untuk coba. Kita mulai dari buka menu, bagian open, terus kita pilih lokasi kita menyimpan data tersebut. Ini saya simpan di sini ya, di download saja baru gampang ketemunya. Nah, tuh di situ dia bilang untuk apa data CSP yang sedang dia baca. Nah, ntar kalau datanya udah masuk, tampilannya akan seperti ini. Lalu jangan lupa untuk mengubah ini. Jadi di sini datanya masih berbentuk ordinal ya. Ini harus kita ganti ke scale dulu satu persatu semua itemnya. Ini agak banyak ya teman-teman. Oke, sudah semuanya. Nah, lalu di saat kita ingin mengolah data atau menganalisanya, di JSP ini tidak ada pilihan langsung yang menuliskan CITC ya, apa corrected item total correlation. Jadi di sini ada opsi reliability. Nah, di sini baru nanti kita menggunakan yang unidimensional reliability. Nah, tapi biasanya nggak semua JSP itu langsung muncul untuk pilihan reliability ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di situasi nggak ada, nah ini bisa klik tanda plus sebelah sini, lalu cari reliability. Nah, ini karena di punya saya sendiri itu awalnya nggak ada, saya sempat bingung juga dan akhirnya ketemu di sini. Nah, baru kita menggunakan unidimensional reliability. Nah, oke, untuk variabelnya kita masukkan semua item pertanyaan kita. Nah, nah, di sini langsung muncul ya hasil korelasi menggunakan McDonald, tapi biasanya Bu Sofia mencontohkan menggunakan Cronbach Alpha, kita gunakan juga. Nah, muncul dia hasilnya dengan nilai 0,881. Ya, ini secara total kalau berdasarkan apa yang rekan saya telah jelaskan sebelumnya ini termasuk tinggi ya. Lalu kita tambahin ini untuk
individual item statistiknya. Kita pilih yang Cronbach Alpha if item drop. Nah, jadi di sini dia menunjukkan eh, total korelasinya jika tiap item ini misalnya dihilangkan. Nah, misalnya item pertama ini dihilangkan, jadi dia berubah nih dari awalnya 0,881 menjadi 0,78. Nah, ini eh, turun ya, turun. Akan tetapi karena ini masih di dalam rentang ini ya, rentang lower bound and upper bound ya, jadi ini masih dibilang oke lah gitu. Nah, terus biar lebih lengkap lagi, kita bisa tambah untuk item rest correlation ya. Jadi ini korelasi per item dengan eh, totalnya. Nah, jadi di sini kita ambil contoh yang pertama. Di sini item rest correlation-nya itu 0,423. Nah, dengan 0,881 ya, ini cukup sedang ya, sedang ke bawah lah. Lalu bisa juga kita tambahkan min dan juga standar deviasi. Lalu, nah di sini sebenarnya ada pilihan untuk reverse scale item. Jadi kalau misalnya ada skala yang kita reverse, jadi ini harus kita pilih biar dia urutannya sama dengan teman-temannya gitu. Tapi ini karena di soal apa di item yang saya siapkan ini nggak ada, jadi nggak perlu. Yang terakhir, oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini bisa langsung kita lihat aja ya. Jadi untuk secara keseluruhan ini kalau kita perhatikan eh, masing-masing item jika dimisalkan ia dihilangkan itu korelasi totalnya itu berubah semua, tetapi masih dalam rentang yang mirip-mirip ya, rentangnya itu masih tinggi juga, kurang lebih dari 0,87, 0,88 dan seterusnya, dan masih bisa dikatakan baik dan tidak perlu dihapus. Nah, terus untuk item cross correlation-nya ini bisa dilihat ya, ini cukup beragam. Ada mulai yang tinggi seperti 0,735, tapi ada juga yang rendah seperti 0,294. Nah, ini yang di sini kita bisa pertimbangkan misalnya item mana nih yang ingin kita eliminasi atau kita ubah. Walaupun sebenarnya ini masih di kategori setengahnya lah, mungkin di kategori sedang ke bawah, dan beberapa sisanya tuh udah sedang ke atas karena di atas 0,5 ya, tapi ada beberapa yang di bawah 0,5. Jadi kurang lebih begitu penjelasan tentang CITC di software JSP. Mungkin sekian dari saya. Silakan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.